Weh, mana jagoan-jagoan setka keluar semua? Iya. Semua orang. Iya. Assalamualaikum penonton semuanya, balik lagi Ya, di Basis Channel nih. Kali ini Basis Channel kedatangan bintang tamu dari satu DKI Siang ya Bang ya? DKI Siang. DKI Siang. Itu tahun berapa tuh Bang? Kita kebetulan tahun 2002. 2002. Sama Lulus Bang. 2002. Lulus Cuman 2002. beda-beda ya. Apa namanya basisnya? Betul, saya beda-beda. Barisnya Nah. beda-beda, cuma satu angkatan. Nah, kita nih mau ngasih disclaimer dulu nih, Won. Yoi, kasih tahu dong. Disclaimer. Jadi kalau kita cerita-cerita kayak gini tuh bukan buat ditiru. Benar. Jadi kita begini tuh buat mengenang masa lalu pas masih Iya. sekolah Bang ya. Terus khususnya juga nih buat ini buat silaturahmi kembali. Betul ya kan. Apalagi hitungannya kita alumni muda ya kan. Biar kita tahu nih alumni tua itu siapa-siapa aja Iya. ya kan. Siapa tahu nanti di dunia kerja ya kan Iya betul. bisa jadi apa? Literasi kita ya kan. Siapa tahu bisa ngebawa kita kerja ya kan. Ya, langsung perkenalan aja kali ya. Iya. Boleh ngambil sedikit nih War. Iya, apa nih? Jadi kalau misalnya cerita ini dari kan tahun 2002 nih. Kalau misalkan berbeda kisahnya gitu. Misalnya yang komen nih banyak nih yang komen nih War. Iya. Begini gini. Padahal kan beda tahun. Betul. Beda zaman, beda cerita. Betul. Ya kan? Iya. Nah, boleh nih langsung kita perkenalkan aja nih. Iya, langsung dan nih. Langsung aja nih dari abang Dari dulu abang nih. dulu ya. Pakai nama asli apa nama gimana nih? Boleh dong kalau ada nama samaran nggak apa-apa. Nama tenarnya aja. Iya. Aduh. Kebetulan nama asli saya Firman. Tapi biasa anak-anak manggil saya tuh Penyun. Penyun itu dari kecil, panggil dari kecil itu dari kelas 3 SD. Itu dibilang Penyun. Sampai di wilayah juga Firman itu hilang namanya. Jadi Penyun. Penyun. Gitu. Jadi orang mengenal itu Penyun. Gitu. Itu bisa dipanggil Penyun, kenapa itu Bang? Nah, itu ceritanya Historinya dulu. tuh. Historinya kira-kira dulu saya kalau habis makan itu sering bengong. Selesai makan pasti bengong. Oh, bengong. Gitu. Jadi dibilangnya, oh Penyun lo gitu. Penyun. Iya. Jadi kisahnya dari situ. Jurusan apa Bang waktu itu Bang? Kita dulu jurusan mesin produksi. Mesin produksi. STM. Di zaman itu berarti berapa jurusan itu Bang di Masih 2 rumpun, masih 2 jurusan ya? mesin dan listrik. Masih 2 rumpun. Nah, kalau Abang nih Bang. Kalau gue Wito, nggak ada nama samaran sih gue. Gue satu angkatan sama dia 2002, alumni DKI Siang. Mesin juga Bang. Mesin. Nah, Abang nih Bang. Gue Pian, sama nih sekelas. Gue bahasa Sulawesi. Nama mesin. Anak mesin juga Bang. Mesin. Mesin juga sama. Berarti tiga-tiganya ini satu kelas. Oh, gitu. kelas. Kita lah. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, dulu alasan abang-abang ini milih sekolah di DKI itu karena apa tuh Bang? Iya, alasan tertentunya nih abang-abang bisa masuk satu DKI itu karena apa? Satu mungkin karena murah ya. Nggak bercanda. Jadi gini, kita ini awal mulai itu masuk DKI itu sebenarnya kita di basis kita nih setiakawan ada 3 orang yang sudah masuk. Nah, saya ini sebenarnya setelah penataran masuknya baru menyusul. Saya kira teman-teman saya itu sekolahnya di SMA mana, tapi kok sekolah pada pakai celana lepis gitu kan. Waduh. Kok pakai kaos, Iya, sekolah mana yang kayak gitu kan awal mulanya. Saya selidik ternyata dia masuk STM DKI. Wah, kok bisa gitu dari SMP-nya yang biasanya bermusuhan dengan STM DKI, kok kita bisa dia masuk dengan alasan ya kita nyari beda lah dari yang lain kayak gitu. Dan akhirnya kita ikut masuk ke sana. Nah, kalau boleh tahu SMP-nya emang di mana tuh Bang? Kita SMP-nya di 60. Yang Elek. dikenal itu Elek, biar. Iya. Yang sehari-harinya kita itu Harapannya sama DKI pagi. Ya, gitulah. Iya, Sama anak paham. DKI pagi itu udah paling anti deh. Mungkin di tahun mungkin dari 99 sampai dengan 2002 ya mungkin itu zaman-zamannya paling kesel kali mungkin sama SMP kita. Nah, Abang malah masuknya DKI Bang ya, Bang. malah Iya masuk menarik DKI. Jadi ya kebetulan. sebenarnya nih. Yang notabene SMP-nya Ngeributin di DKI. DKI, malah SMK-nya tuh masuk DKI. Iya, itu Betul. dia. Iya. Bisa disebut pengkhianat juga. Pengkhianat yang jadi kerabat. Iya, betul. Iya, bisa disebut begitu juga nih. Nah, kalau Bang Wito nih, Bang. Alasannya masuk DKI Bang. Kalau gue sih masuk DKI karena di daerah gue
di tempat tongkrongan gua tuh ada anak DKI-nya. Dulu lagi SMP kan bingung nih gua mau sekolah di mana ya kan. Kalau zaman dulu kan kita mandiri. Nggak kayak sekarang kan sekolah orang tuanya yang repot. Kalau zaman gue kita cari sendiri, orang tua mah taunya biaya aja. Itu gue bingung. Sekolah di mana nih? Gak apa Jawa apa Budut apa mana? Terus udah lu masuk DKI aja karena nggak enak juga kan sama temen tongkrongan. Kalau kita beda sendiri kan nggak enak juga. Akhirnya dianterin masuk di DKI, dianterin ngambil formulir. Ya udah sampai ya itu namanya awalnya dari tongkrongan aja sih, ngikutin abang-abangan di daerah gue. Iya, berarti abang daerahnya dari daerah mana tuh bang? Kalau gue basis Kalideres, teman gue di Gelas. Oh, Gelas tapi ikutnya jatuhnya basis Kalideres. Lanjut aja bang. Kalau gue sih dibawa sama Mukhtar ya, sama almarhum Tompel di Jembatan 5, suruh masuk DKI basis Roksi. Berarti itu bang, apa abang masuknya sama nih kayak bang Penyun? Oh enggak, saya ngikut penataran. Kalau ini kan Setelah penataran. Maksudnya setelah penataran. Saya juga nggak tahu nih di waktu pas awal-awal di setka ribut, nggak taunya ada anak setkanya nih. Karena pas pada waktu kita baru-baru awal itu dia nggak di setka naiknya. Kita nggak tahu nih kalau ada anak setkanya. Pas beberapa hari kemudian kok nggak tahu ada anak setkanya. Jadi, Masuknya saya itu ada tragedi. iya. Kebetulan Abang Wito ini pas kena kebacok kalau nggak salah. Saya baru masuk dia kebacok. Di Grogol Pantri Sakti itu kejadiannya itu. Kita awal mulai Makanya di kita mana itu bang? kenal tuh. Kena tuh. Iya. Ya sebenarnya sih ya gimana ya, kita udah ketinggalan sih awalnya ya. Berarti itu pas Naik bajai. sebelum penataran apa pas lagi penataran itu? Nah itu setelah penataran. Selesai Oh, sudah. setelah. Penataran. Jadi kita ribut sama Jawa dulu ya di Betul. Pongker. Waktu itu kita Di Jembatan. balik. Jawa banyak di Pongker. Kita kaget. Nah, kita dibantai, kita turun. Kebetulan anak setka ngikut nih sampai mau nganterin. Maksudnya biar setka aman kan. Dia nganterin. Setka memang di setka aman. Nggak tahu ya di Pongker Jawa banyak. Tuh. Oh yang Kita- ngundang playoper toh. Ada Jadi- juga tuh abang tuh. Ada. Jadi ada tuh sebagian anak Roksi, anak setka ngikut ke bawah sih ya, bukannya ngikut ya, nganterin, dibantai, kabur tuh Jawa masuk ke dalam. Pas anak setka lagi pada main bola di pinggir kali. Kalau nggak salah, Di kalau ini Pongker. siapa yang bilang nurunin ya? Itu Teten. Teten ya? Iya. Kebetulan Teten tuh pada saat itu baru jadi TNI kalau nggak salah. Baru Oh. masuk TNI. Iya, Dia iya. ngawal dengan ranking. Tapi emang udah turun kita semua. Sampai kita pukul mundur. Ternyata yang main bola itu kan banyak juga. Sebenarnya bukan kampung nih yang perlu diketahuin. Sebenarnya anak setia kawan itu banyak kan yang sekolahnya kampung Jawa sama Budi Utomo. Jadi memang dia lagi pakaian bebas. Iya, Makanya iya, dia iya. ya sangkainnya anak kampung. Padahal Iya. enggak, itu pelajar-pelajar Iya. juga. Padahal pelajar Iya. yang udah ganti baju Betul. lagi main bola bang ya. Itu yang perlu dipahami. Iya, iya. Jawa pas anak Jawanya masuk ke dalam ya emang salah kitanya juga. Woi mana jagoan-jagoan setka keluar semua. Iya. Semua orang kampung. Iya. Iya betul betul. Kita sempat Kenangan itu. sempat dia udah nggak bisa nekel walaupun dia anak setka ya, Hmm. udah karena udah chaos, posisi udah chaos, dia nggak bisa nekel. Kira kita sampai Susilo ya kita kalah itu, mundur sampai Grogol. Becitalen. sampai baja Ada itu yang naik pak. baja, ada yang Baja naik itu 4 motor. orang dinaikin udah jalan sama lari itu kencengan lari. Itu nggak lari bang jadi aja itu bang. Saking kita udah memang itu nggak ada yang misain ya. pada Dikasih itu tahu nggak ada bajanya posisi. yang oranye. Baja yang Bukan yang biru, yang biru kenceng. Yang oranye, Iya, yang yang oranye. Kira pas turun kan anak setka tetap masih ngudak. Nah saya di situ salah belok. Saya naik ke atas, anak-anak belok ke dalam, saya kepotong. Tuh, pas turun dia udah di bawah kan, yang nggak mau daripada saya konyol, udah saya nggak buka jalan di situ. Itu dibagi apanya bang? Kenapanya? Sempat kena batu sih di paplak-paplak gitu. Oh, kita sempat ngelawan kan. Wah, apa sambil ngebuka jalan. Saya kalau nggak salah berdua waktu itu sama Rinto ya kalau nggak salah. Ngebuka jalan, udah kena tuh gue, terus gue masih lari, gue masih ngeludak. Itu kan di Grogol ada pos polisi tuh. Gue masuk situ. Saking gue udah gak kuat lari, nah dari situ anak saya udah gak jalan. Kalau gue sampai gantung tuh toh. Set makin jauh bang ya. Iya, ke Grogol ketemu PLO lagi. Udah kabur mental-mentalan naik mobil P12 kalau nggak salah sama almarhum Halim. Nah digantung, gue muntah-muntah dah tuh. Saking ngapain kali bang? Iya. Mulai mau fisik harus Bang, kuat banget. lari udah kayak jalan. Kalau yang lain lari ke Tomang ya. Betul. Ke Kalau kita kiri, lurus Grogol, ke belakang pas Trisakti. di Grogol ada PLO. Aduh,
ngap dah. Yang tadi kita pas belok itu jembatan itu pada masuk ke PRT sih belok. Tapi ngomong-ngomong nih Bang, kalau di DKI itu kalau penataran ada aneh-aneh nggak sih Bang? Kayak misalkan disuruh makan apa gitu Bang. Kan biasanya Iya. kan kalau kita dengar dari sekolah-sekolah lain gitu ya, sistemnya jadi kayak perkeloncoan gitu. Betul. Kalau DKI ada kayak gitu juga nggak sih Bang? Zaman kita mah nggak ada. Kalau emang itu nggak ada sih. Cuma Nggak ya ada, itu doang. Kan dulu lagi baru sekolah senang-senangnya pakai tas gemblok ya kan. Set, pakai tas gemblok dengan PD-nya ya kan, dibuka nggak ada apa-apanya. Lu ngapain bawa tas gitu? Itu doang sih. Suruh. Berarti penatarannya ya syaratnya harus ada ini. Ya, Iya. ada. Ya itulah. Bawa barang lah istilahnya. Tasnya gitu. dulu gede-gede juga sih. Bukannya tas ini malah tas gunung ini. Iya, jadi kita nggak boleh ibaratnya pakai tas begitu. Nggak bisa bawa apa-apa, harus pakai tas gemblok. Kalau nggak punya, ya belanja di mobil. Wah, apa ini belanja di mobil ini? Ada yang dagang di mobil apa Artinya gimana? sendiri lah ibaratnya. Wah nggak ada, belanjanya di mobil. Mobil department store. Ada kode-kode tertentu Bang. Iya. Sepatu bagus tuh, tukeran yuk gitu kan modelnya. Jigo ya. Tuh, bahannya tuh. Karena kalau zaman kita kelas 1 itu sebenarnya nggak boleh belanja-belanja, harus khususnya anak kelas 3. Kita hanya nih buat lo gitu doang. Nah kalau waktu itu kan abang istilahnya baru kelas 1, mungkin belum tahu basis lah bang ya. Nah itu pas pulang sekolah dikumpulin dulu sama senior atau emang gimana itu bang? Kalau kebetulan saya sih, kalau pas pulang itu, ini mohon maaf sih sebelum ini, nggak ada yang berani merintah saya. Waduh. Karena sesuatu ya, kalau basis setia kawan itu kan Spesial pakai spesial telur. lah gitu kan. Dibilangnya, aduh ini setia kawan di mana-mana gitu. Anak DKI kalau udah dengar setia kawan kayaknya kupingnya bisa budek gitu kan. Setia kawan gitu kan. Kebetulan ya udah. Di saat itu ya kita nggak ada tuh yang berani Iya. minta. Sampai dengan kolekan nggak ada. Nggak ada. Nggak nyampe ke kita. Karena waktu itu lagi kenceng-kencengnya setia kawan ya. Betul, Terus itu kebetulan lagi tuh. dia masuk DKI lagi anak setia kawan Iya, nih. pas banget itu bang ya. Ya jadi gitu, jadi nggak ada perintah-perintah kayak gitu nggak ada. Ya istilahnya kan nunggu kelas 3 enggak. Iya kan. Kita kalau biasanya mau gitu. jalan-jalan nih, kalau misalnya kita mau ikut basis nungguin sampai sore kita pulang, Ya. ya ayo bareng-bareng. Iya. Gitu. Kalau kita ketinggalan, kita mah tim santai jalan kaki aja. Iya. Karena moto anak-anak setia kawan gitu. Nggak pernah sampai mantek, tapi kalau ketemu ya jangan lari. Tapi kalau boleh tahu tuh setia kawannya berapa orang Bang? Setia kawan itu pertama masuk 4 orang. 4 orang. Ini cuma Artarisnya sih hari ini dia bisa, cuman mungkin ada kesibukan, jadi dia mungkin dia Satu orang veteran satu ya, Wenda. Ya. Ya lumayan lah buat kalau orang kampung lagi pengen lempar sesuatu bisa gitu. Alhamdulillah sih. Nggak Kalau jadi ya. siang mah kadang kagak dibantai. Kalau anak setka di depan. Kalau anak setka nongkrongnya di setka. Kalau nggak Jadi salah dia yang nunggu kayak dress. yang paling bahagia itu anak DKI pagi deh di tahun itu deh. Paling bahagia. Kenapa bisa disebut paling bahagia itu bang? Nah, karena kalau kita praktek pagi, nah ini ngomong Ah, dulu iya, nih. benar, Jadi benar, patokan DKI siang itu si Wito. Bang Wito. Kalau Bang Wito dibilang, lu praktek pagi tuh? Iya, wah aman dong di siang kawan gak keluar keringet gitu. Soalnya pas aneh kelas kita Tapi kelas gua 3 ya. keluar Kelas dua. keringet Kelas nyun. 2. Kelas 2. Gua keluar keringet. Kenapa? Iya. Jalan lewat rel, bukan lewat jalan. Mata harus siap-siap. Berapa hari gua ikut setka udah ngap dah. Soalnya gua waktu kelas 2 gua praktek pagi. Gua udah kasih tahu sih anak-anak DKI pagi. Awalnya gua nggak kenal anak DKI pagi. Gua bilang jalannya jam berapa, gua juga nggak Iya. tahu kan. Pas gua praktek, gua tanya anak Betrik, anak DKI pagi jalan jam sekian-sekian. Dulu kan zamannya gue Betrik masih bareng kan, sama DKI pagi jalannya waktu belum chaos. Jalan bareng. Nih DKI dikasih tahu gue, oh iya DKI pagi gua naik. Gua kasih tahu di setka nggak usah turun, udah ada anak setkanya. Aman lah ibaratnya. Iya. Takutnya kan nggak tahu di Pongkar udah turun, yang dibantai temen sendiri Iya. ya. Karena ada anak setkannya itu. Iya, Iya. iya, waktu itu. Langsung dia gue suruh ke depan sih, depan aman. Udah kita nggak usah turun dari mobil, lanjut lah bang. Berarti notabene Bang anak setka kan kebanyakan kan anak dari sekolah musuh ya Bang ya? Iya. Nah kalau ada anak DKI setkanya juga, itu kalau nongkrong tuh nggak ini Bang, nggak gontok-gontokan gitu Nah Bang. itu dia tuh, yang gue bingung juga begitu. Gimana tuh Bang? Nih, anak setka kalau kita nggak lewat, mereka ribut. Tapi kalau kita, kalau kita lewat, tetap ya ribut ya. Kalau Mereka satu tongkrongan. Iya, kalau biasanya nih kalau di setia kawan tuh ada hal yang aneh. Kenapa? Kalau kita nggak lewat setia kawan, itu Budut sama Jawa itu ribut. Ribut di situ dia. Tapi kalau kita yang lewat, Ya, mereka bergabung, berpelukan untuk bantai kita tuh. Oh iya iya. Disitulah mental-mental kita harus siap.
DKI doang yang cari-cari di Iya. Oh iya. Berarti kalau DKI nggak lewat situ mereka ribut. Ribut. Gitu. Kadang kita suka nontonin ya di ACC, kita udah lewat nih, kita mau mantekin Budut nggak berani jalan, Budut mantekin Jawa. Kita ngeliatin aja dari Iya. ACC. Jadi lucu juga sebenarnya begitu ya. Kayak gitu. Tapi bang itu bang kalau kan Bang Wito kan dari Kalideres bang ya? Ya kalau jelas, Itu rutenya berarti Bang Wito ke dan Mogot dulu tuh kan? ya, Nanti kalau udah di Setka bareng nih sama Bang Bang? ya bareng. Jadi kita nunggu anak Kalideres dulu nih. Kebetulan sih gue di Gelas ada 4 orang nih, 4 atau 5 dah. Tuh. Jadi kita jamnya sama Budut. Jadi Budut dulu baru kita. Jadi kita di Gelas ini berempat ini ngerusuin Budut dulu nih biar dia turun, biar dia nggak dapat mobil. Dia mendeng, kita bantai kan dia turun tuh. Otomatis dia nyari mobil lagi. Jadi dia lambat pergerakannya kan. Nggak lama-lama anak-anak lewat, Budut di depan, kita kejar. Dia mantek kita juga di Poglar, Pesing. Oh dia turun di Pesing. Ya, dia gabung sama 15 PLO, nungguin kita. Kita bantai, kita lewat, kita jalan. Budut di belakang kita kan, Iya. jatuhnya kan. Nah, baru kita jalan tuh sampai di Setka kan Budut situ kan nungguin yang Kalideres. Iya. Tapi masih di belakang kan, ya mau nggak mau kita ribut dulu. Ributin lagi tuh Budut Ributin lagi, Setkanya. nanti kita tunggunya lagi di Gajah Mada, tungguin Budut. Jadi main tunggu-tungguan. Iya. Tapi pernah denger nih War, katanya kalau Pesing itu netral tuh bang. Kalau di DKI siang sih ribut sih. Itu ribut berarti ya? Kayak siang Pesing nggak ada ya. Nggak ada zamannya gue ya. Kalau Kalau di atas pagi gue doang ada sih dulu, kan gue juga nggak tahu deh. Kalau pagi ada Pesing, kalau di zamannya gue tuh nggak ada. Jadi Iya, ribut ya. Ya dia koalisinya sama Pelo. Budut itu. Ya seringnya sih sama Budut, sama Pelo sih sering ketemunya. Itu kalau boleh tahu tuh bang, berangkatnya tuh kalau siang jam berapa bang? Kalau DKI siang sih jam 12 sih. Ya jam 12 12-an. DKI siang itu jamnya sama Budut. Jadi Budut dulu baru kita. Kalau yang sekolah yang Jawa kan jam 12:30. Jadi kalau kita kesiangan dikit itu jauh udah banyak di jalan. Ya di Sahabat, ya di Pesing, ya di Setka udah. Kalau kesiangan dikit udah pada nongkrong nungguin yang Kalideres. Oh iya benar. Iya, kita udah kesiangan dikit udah lebih susah lagi. Iya. Naik mobil juga susah. Soalnya bukannya apa ya, kita sama Jawa tuh perbandingan 1:4 kali ya. Berbanding 2 lagi. Kita 1 jam 4. Iya. Kalau Jumat, Kalau lebih dari perbandingannya 1:1 masih bisa. Kalau lah hari ya. Jumat jamnya sama. Jumat sama, karena Sama, kebentur Jumat. sholat Jumat. Iya, Sholat Jumat. sholat Jumat. Itu DKI Budut Jawa sama. Itu kan tadi dari Setka nih, misalnya abang-abang udah pada naik nih bang ya, udah bareng gitu kan. Dari Setka tuh ada lagi nggak tuh bang rintangannya buat sampai ke sekolah tuh biasanya di mana aja sih tuh bang? Paling Kalau rintangannya Gajah Mada ya. Gajah Mada. Kalau udah lewat Kompas, Setka ya. Kompas. Gajah Mada nungguin Budut dulu nih. Budut nggak lewat, kita jalan baru di Kompas. Kompas pun kita kadang suka main akal-akalan ya sama Jawa 7 ya. Kita dari jauh bilangnya 6. Kalau udah deket kita turunin. Kaget Kalau kan Jawa, dia. Oh dikiranya Jawa 6 baru berangkat, kalau DKI bang ya. Itu saking banyak Kalau ya Jawa kampung Jawa. nggak Jadi nggak kenalin ngiriin, Nggak kenalin teman. nggak kenalin. Berarti dulu tuh udah ada ide gitu kan buat 6 padahal mah Iya, bukan mah ya? bukan. Karena kalau dia tahu kita DKI dia udah siap bang. Pasti Iya, dia betul. udah siap. Kalau kita kodein satu DKI dia udah pasti udah siap. Makasih ya. Udah kita lewat sama di Joya ya. Joya tuh cuman ngerusuin doang sih biar kita nggak dapat mobil terus jalan sampai sekolahan. Ini menarik juga nih War, sebenarnya kayak kemarin kita wawancara anak Kemayoran nih bang. Iya. Dia tuh kayak ngodain anak Jawa 777 bang. Iya. Dikirain Nyamar. teman. Pas deket baru digebrak 715 gitu kan. Iya. Soalnya begitu jadi taktik juga. Iya. Iya. Karena mungkin DKI masanya lebih sedikit kan, mau nggak mau kan harus pakai otak. Iya. Iya, nggak selamanya Gue juga dulu ribet pakai pernah otak hampir dulu kan. ketipu sama anak Budut. Jadi jamnya kan sama ya. Iya. Budut mendeng dari jauh ya DKI. Gue pikir anak-anak juga ya kan. Udah pas udah deket, kok nggak ada yang kenal ya. Nggak tahu dia langsung turun ya kan. Wah masuk lagi dalam. Jadi sebenarnya memang kita harus kayak gitu karena apa ya? Udah rakyat kita sedikit, kita kalau nggak pakai strategi kita habis. Iya. Harus main otak juga bang. Iya. Iya. Kalau main otot mulu jumlah yang Kalah sedikit jumlah, malah kalah jumlah. hancur Kalah bang ya. jumlah. Oh, kering. Ya, Kita ya, sama Budut seimbang ya masanya. ya memang sih bukan memang ceritanya menang kalah ya, memang udah nggak seimbang. Sama Jawa doang udah berkali-kali lipat. Nah kalau pengalaman kelas 1 nih bang, yang menurut abang-abang nggak pernah dilupain nih bang,
Kira-kira ada nggak nih bang pas zamanan abang kelas 1? Pilihan dulu nih, pengalaman lucu, pengalaman sedih, Sedih, pengalaman apa lagi ada nih? semua tuh ya. Ya kita kelas 1 unik-unik. Iya, Kalau pengalaman lucu, kita pengalaman lucu dulu nih. boleh. Biar pada ketawa. Iya, boleh. Jangan nggak tegang-tegang Jangan, amat ya. ya kan. Kita pengalaman lucu, kebetulan kita ngobrol di sini nih. Pengalaman lucu saya nih di turunan Tomang. Kita kebetulan ulang tahun Budut. Yang notabene saya ditipu tuh Waduh. sama alumni SMP, alumni elek, yaitu Abon Biak. Oh, Ya, Ambon Dendi lah sebutannya. Kita ditipu. Jangan lewat Setiakawan. Banyak Budi Utomo, banyak Budut di sana. Alihkan ke Tomang kalau mau lewat aman mah. suruh lewat Tomang gitu bang. Jadi ya? dia Kita naik, lewat. dia ke Grogol. Kita ke Grogol, Anak nunggu saya anak. kan ini tumben nih di Grogol kata Oh. kita. Dan nunggu dia. Udah kita bareng. Pas bareng, nggak tahu sampai Tomang, wah udah emang penuh. Atau lebih banyak. Mobil kita diogrok-ogrok lah. Iya, kita nggak bisa ketemu, bakar-bakar. Kebetulan yang teman SMP juga banyak kan, anak Budut. Nah di situ dia jaga pintu belakang aja, cuma nakutin doang, padahal mah kenal. Dijagain sama di pintunya. Punya kesempatan, ternyata kakak kelas kita ya oglek. Ya. Nah, Bawa oglek mobil. itu bawa mobil. Pas mau bawa mobil, pas mau nyala itu, nyala berhenti. Kenapa berhenti? Lanjutin kan. Dia bilang lanjutin. Enggak, depan ada garnisun katanya. Ya, ada Palang tentara mobil itu kita. dipalang, Udah dinaikin bisa ke jalan. mobil. Nah, buat yaudah kita duduk. Budut itu udah nggak ada tuh di situ. Udah nggak ada. Nah, di bawah ini ternyata yang lucunya gini. Kita kan duduk, pelajar semua duduk. Di bawah saya, wah, kok celurit nih TR. Saya ke belakang, gue jangan bawa ke gue katanya. Dia bilang, ke samping ada orang juga, jangan ke gue. Wah, kemana belakang, udah pindah. Akhirnya itu yang lucu belakang. Kebetulan pada saat itu juga memang ciri khas saya tuh dari dulu, dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah bawa senjata dari rumah. Dia nggak pernah bawa bang. Sekalinya bawa kayak ketipu sama dia nih. Itu kejadian di Tomang. Kita bawa golok-golokan, pedang-pedangan. Banyak anak kampung Jawa yang ketipu sama saya. Iya. Dan pada saat itu kita ketangkap nih di Jati Baru. Bang Wito inilah yang digorok-gorok sama golok-golokan saya. Gitu. Maunya Budut udah malang. Supirnya nggak berani nerobos. Iya. Berhenti. Mau kita turun udah dikelilingin. Mau Iya. nggak mau jaga pintu kan. Betul. Dia bilang, kalau nggak salah gue di pintu belakang ya. Yang gue bilang BR, dia ngasih gue. Ini apaan? Berbentuk samurai, catnya silver tapi kayu. Kayu. Jadi itu ciri khas di SMP. Kita main DKI pagi cukup dengan pedang-pedangan menggolok-golokannya, DKI pagi takut pada Iya. saat itu. Anggapannya bener. Tapi Pada dia saat nggak berani itu. masuk. Iya. Padahal saat ayo itu. masuk, saya bilang. Kalau dia masuk, dia juga ngeri juga. Iya. Karena yang kita pegang bohongan. Kalau emang dia berani kan ya. Belinya di mana nih? Bikin Bang. Biasa, bikin gitu. Saya ke bawah tuh, makanya kadang-kadang mungkin nih ada teman-teman yang lettingan saya 2002. Mungkin sekarang lupa ngeliat saya. Dulu saya kecil Kecil bang, ini bagaimana? kecil banget. Ya ukuran mini lah. Kecil. Jadi kalau ngeliat saya sekarang mungkin ini siapa ya? Mungkin nggak kenalin. Ini pada Seperti berubah itu. kali bang, pada beda. Nah, itu cerita lucunya di situ ketangkep. Cerita sedihnya, saya ketulah karma pakai pedang-pedangan itu. Ada di Kaji. Di Kaji tuh di Sangaji. Kita ribut sama kampung Jawa, satu mobil kalah. 2 mobil dia kalah. 3 mobil baru. Mental. Puas tuh nggak kuat nih. Nah, ternyata kalau nggak salah itu saya pernah adu barang ya sama namanya Eko Ponco. Anak Kampung Jawa. Oh, anak kampung Jawa dia. Kampung Jawa 6. Mungkin ini kayak kelas 3 ya. Kita Iya. kelas 1 di kelas 3. Iya. Eko Ponco. Nah, kebetulan dia tuh, mungkin dia bingung kali. Kok biasa celurit sama pedang kan bunyinya tang teng tang bunyi gitu kan. Iya. Kok dia pok 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 gitu kan. Kok bunyi Bunyi sama kayu bang. ya, mau dia dikencengin patah lah. Saya balik mundur lari. Nah, saya disilang sama Saju. Pertama saya kena sama Eko Ponco, Jawab. jepret sekali, saya bangun bisa lari. Baru di situ sama Saju, mau saya Saju pesing ya. Kamu ya saya ingetnya Saju pokoknya tahu tuh. Saya tusuk, temen lu kena nih. Pakai bayonet. Belakang saya udah. Nah, itu ada anak kelas ya, kelas 3 sama teman saya yang setia kawan yang balikin itu. Diseret lah saya, diambil. Udah, dibawa lah. Itu udah. posisi pulang sekolah apa berangkat bang? Berangkat. Berangkat sekolah. Jadi kita mantek 6. Anteng. Tuh. Niatnya mah iseng-iseng, ternyata di belakangnya iring-iringan. Iya, malah ada Konvoy. marahnya lagi ya. Ya yang seperti gue bilang, kita mah 1:4. Iya betul. Ya betul. kalau lama ya wajar. Tadi lu sedihnya seperti itu.
Dulu kalau mantek kita pakai taktik ya, Iya. jangan palanya dulu, Iya, buntut. buntutnya yang dipantek. Kita salah. ya Salah perhitungan ya. Salah perhitungan. Lantai badan. Iya, dikira katanya yang katanya itu pala. badan. Yang bawa kaji tuh, mantekin dikaji no, tuan rumahnya. Tapi kan notabene bang, DKI kan keseringan dipantek bang ya. Berarti itu abang lagi bener-bener iseng mantek gitu bang ya. Ya, ya ibaratnya sebenarnya sih nggak niat mantek, nungguinnya budut. Cuman ya Cuman yang lewat dia duluan. lewat Jawa. Ya udah mau nggak mau ya. Kita juga punya otak kali kalau mantek mah yang samaan. Jangan yang nggak sama. Ngeri juga kita. Iya. Tapi waktu zaman dulu kalau mantek janjian ya, Gajah Mada ke Roxy. Iya. Ya karena untuk memperbanyak personil gitu. Banyak. Jadi kalau mau mantek janjian, besok mantek. Nah, Gajah Mada ke Roxy semua, ngumpulnya di ACC. Baru mantek. Baru gitu. mantekin. Iya, karena buat banyakin personil dulu bang ya. Personil. Karena di zaman gue termasuk pas lagi dikit ya, DKI langsung turun drastis pas di zaman kita ya. Cuman berapa orang gitu anak personilnya yang basis kualitasnya itu dikit, benar-benar dikit. Terus pas zaman gue kelas 2 udah mulai nimbul lagi tuh anak kelas 1-nya tuh. Mulai banyak lagi. Mulai Bang, banyak ya. lagi. Mulai banyak. Pas zaman gue kelas 1 emang Tapi basis- mungkin lahir basis baru lagi tuh siang. Iya. Karena ada basis grogol ya. Oh Tadinya iya, betul, Bang. kita ini di Setiakawan ada satu orang masuk DKI. Ngikutlah ke Basetka jadi 5 orang. Usut punya usut ya, cerita punya cerita. Dia ini barengan nih karena rumahnya di Kalianyar. Dia jadi ngikutnya, gue basis grogol aja deh. Kebetulan ada anak kapuk. memisahkan di situ. diri. Memisahkan diri. Mungkin Karena pas nanti kita udah lulus dia juga ngap Setiakawan itu. Makanya udah udah nggak nggak ada. ada. Iya betul. Karena notabene dia SMP-nya bukan di 60. DLX Gitu. Jadi mungkin dia nggak nggak kuat. punya power di setka. Kalau Power. angkatan gue ya 3 orang 4 orang ini 3 orang yang angkatan 3 kita ya. orang. Itu ada power di Setiakawan. Ibaratnya ya si aman lah kalau orang Iya. kampung mah ya. Paling ya kalau Istilahnya ada kan orang situ asli ya, bang ya. itu asli. Tapi kalau ada jadi di yang di salon tuh di orang nongkrong setelah jembatan tuh budut. Jadi kita suruh turun dulu, kita ribut sama budut tempat GS tuh. Kalau orang kampung mah nggak ini kalau di siang. Iya. Nah, apa itu? Tadi kan keseringan bang ribut-ributnya itu pas berangkat bang ya. Kalau pas pulangnya ada nggak tuh bang? Ribut-ribut gitu juga pas Pulang sih jarang ya. Pulang jarang. Jarang soalnya kita pergi doang. pulang juga duluan sih. Jamnya Jawa kan Jamnya jam beda 6. sama Jawa. Kita jam 5 udah bubar, udah beda jam. Iya. Jam. Udah beda jam. Paling ya di setka lah, paling kalau ada setka nyaman. Ya udah jarang lah kalau pulang. Intensitas yang seringnya tuh berangkat. Berangkat. Berarti kalau untuk kendaraan pulang sama naik patas juga bang? Betul, pada saat itu 940 ya. 40 Yang ya, langsung. Grogol ya yang dari Grogol. Kalau Steady yang dari set. Kaldres Steady itu set. 3 hari. Itu tiga. Tapi setiap Sabtu ya, pelajaran komputer ya, pulangnya jam 5 lewat tuh, Pulangnya. Oh lebih lama tuh. lebih lama. Itu pasti dah, bantalan Jawa tuh. Jadi DKI ini kalau kita di siang ya, kalau banyak muridnya kalau Sabtu upacara. Kalau di siang kan upacaranya siang kan. Kalau muridnya nggak ada, nggak upacara. Berarti upacara apa enggaknya mah tergantung murid bang Iya. ya? Pacarnya pindah bang, ke Lokasari. Jadi Setiap kalau Sabtu nih, tuh, anak-anak nah ikut pegawai negeri. Kalau nggak Lokasari nggak jam ada udah. jadi kalau udah hari Sabtu nih terus seluruh Lokasari nggak dipajak. Dengan niat sekolah. Tinggal guru nyamperin. Oh iya zaman itu mah Sabtu masih sekolah bang ya? Sabtu masih Sabtu masuk. sekolah. Sabtu seru lah ibaratnya. Cuman di kita jarang ada yang sekolah Sabtu. Soalnya kalau kelasan kita tuh ketemu komputer tuh. Udah pulangnya gila jam 5 lewat. Yang ke sekolah dah. Kita nggak pernah masuk, sekali masuk diusir. Ini bukan anak murid gue. Pulang. Makanya kita rata-rata pas kelas 3 itu pas berasanya itu pas kita kelas 3 jadi hanya beberapa orang tuh. Ya Personilnya. kemungkinan kelas 2 ya mungkin dididik sama kelas 1 dididik sama kelas 2. Mungkin udah ngelupain kelas 3 kali. Kita sering banget namanya tinggalin basis. Tinggalin basis. Dulu pun begitu. Kita ada nih personil kita nih basis setka. Jadi dia gitu, kalau ditinggalin, gue kesel tinggalin. Gue naik taksi, emang gua orang miskin. Gitu. Ada anak setia namanya Wenda, basis kita juga. Udah naik taksi aja, gue yang bayar. Nggak tahu duit dari mana. Karena Tedros juga Apa sekolah pulang nguber jam. modal lagi nggak tahu deh. Karena dia nguber jam juga. Yang tragedi anak kota meninggal ya, itu kita nggak bisa bantuin ya. Iya betul. Itu sebenarnya
kasihan juga sih. Yang Jadi sama Captun ya. ya, jadi dia ribut nih anak basis bongkar Pademangan. Kita memang udah kesiangan sorean juga. Itu pulang. Pulang, dia keteter sampai Lokasari, mau balikin ya ngajak anak Kalideres. Anak Kalideres udah jamnya udah jam Iya, jam rawan juga, Bang. rawan. Iya, betul. Akhirnya kita nggak bisa bantuin, kita balik. Besokannya kabar kota. Akhirnya kita itu pas berangkat itu dikabarin, gua langsung ke Captun, mobil langsung turunin ke Captun. Iya. Nggak sekolah lagi tuh, semua nggak ada yang sekolah itu. langsung Besokannya ke itu, Captun. Bang? Iya, besokannya pas dengar kabar dari kita udah di Olimo udah dikasih tahu. Ada ini langsung turun di Captun semua. Itu nggak tahu Ketemu Captun tuh, Bang. Ada. nggak ada yang sekolah ya. Nggak ada. Berapa orang Diliburin, doang, nggak ketemu. Diliburin. Sempat diliburin. sampai Karena mungkin sekolahan. iya, karena mungkin dari pihak sekolahnya udah antisipasi, Bang ya. Iya, betul. Itu sebenarnya nggak enak juga sih apa anak kota itu. Iya, iya. Tapi Bang, ngomong-ngomong Bang, Abang pernah nggak sih Bang ngalamin kejadian apa sih gitu? Misalnya Abang ketinggalan basis jadi Abang sendirian Oh gitu iya Bang. itu, Bang. Apalagi Bang itu nih, Bang. Biasanya dari Kalideres tuh, Bang ya. Kalau anak DKI itu hari apa sih sebenarnya hari Kamis sih. Selalu hari Kamis. Dulu yang tragedi dibantai di Setiakawan itu yang waktu itu dia belum di Setka, waktu itu dia udah ke Gajah Mada. Mungkin kelamannya kali kita ya. Kita dibantai habis itu di Setiakawan itu ada alumni dah kalau nggak salah, ada Gala, ada Umar. Berangkat. Kita berangkat. Itu kita nggak sempat turun. Iya. Itu kita supir kabur. Dia berhenti, ada kereta. Mobil kita di Palang. Supir langsung turun ninggalin mobil kita. Waduh. Udah, kita jaga pintu. Itu pas hari Kamis tuh, ingat banget itu saya. Itu dibantai habis sampai kaca bersih itu. Kita tiarap di bawah sampai dia masuk turun lagi, tapi tetap kita jaga pintu biar nggak ada yang kena. Iya. Itu pas hari Kamis itu kalau gue pas kelas 1 ya, gue bilang itu pas bener-bener hari apa sih kalau gue bilang. Terus nggak lama kejadian yang pas di Tomang juga hari Kamis ya. Mungkin lupa. Iya, hari Kamis tuh gue ingat banget tuh. Makanya kalau hari Kamis tuh bener-bener hari sialnya anak DKI. Nah, itu pas Bang Wito itu berapa orang itu, Bang, yang sampai berhenti sopirnya cabut itu, Bang? Itu gue dikit sih, makanya gue waktu itu nggak sempat nurunin karena waktu itu kita ribut dulu sama Budut di Grogol kan. Budut kalah. Salahnya kita di yang di Waras nggak kita turunin karena posisi mobil kebut. Kita pikir udah di Setka aja. Nggak taunya di Setka macet, ada kereta. Yang di Waras ngejar. Dibuletin. Mobil kita dibuletin, udah habis kaca semua. Sopir turun lagi gitu ya. Nah, kalau udah bunyi kereta udah ngeri Udah, dah. pokoknya anak DKI itu kalau bunyi suara kereta itu jantung udah berdebar-debar, taktik. Iya. Soalnya kita belum lewat. Kalau udah lewat udah enak, nurunin juga bisa jalan. Gitu. Mungkin pikirannya nih ada bunyi kereta, gua turun apa tetap di bis nih ya kan? Kalaupun Di turun mana? kan kita susah, ada Iya, kereta bang. betul. Kalau jebol kita nggak bisa terus. Mau nggak mau nahan dulu. Iya. Banyak yang kena itu Bang. Itu semobil kena semua, kena kaca sih sebenarnya. Rata-rata Kena kaca. emang itu ciri khas Setiakawan seperti itu. Kena kaca, Jadi patokannya pintu kereta. pintu kereta. Dari saya SMP kalau dia kayak lewat, ya kasih lewat dulu masuk. Kita masuk pintu kereta, set. Belah dua. Kan banyak batu namanya rel kereta. Iya. Kanan kiri udah nyambi itu. Makanya. Iya, gitu. Nggak enak tuh begitu tuh kalau dia Iya. batu nggak ada habisnya bang, buset batu masuk mulu. Itu makanya mereka kayak pagi tuh, aduh gerah banget, banyak mungkin yang cerita pada zamannya ya. Iya. Aduh Setiakawan ya pasti banyak yang ngomong kayak gitu. Padahal kalau di tahun dari kita masuk 99 sampai 2000 aman-aman aja karena SMP-nya udah kita didik duluan. Ingat di DKI sekarang ada alumni lo gitu kan. Lo hormatin, kalau nggak hormatin lo urusan sama Apa gue gitu. Jadi mereka nggak berani ngebantai. Meskipun ada SMA-nya, ada STM-nya, walaupun disuruh nggak mau. Tapi pagi Jadi, masih ya. Udah masing-masing dia nggak mau karena sosok ini. Jadi kita yang dituakan ini namanya Epis. Basis kita tuh 4. Yang dituakan tuh Epis. Ya istilah kata andalannya dia lah. Karena dia itu pada saat itu mah superhero ya. Badannya juga wah bagus deh. Bidang gitu. Iya. Badannya paling tinggi. Lari kenceng. Waduh. Udah gitu deh sama teman juga nggak ninggalin. Kalau kita kena dia yang nahan sendiri. termasuk gue sih punya utang budi juga sama Sepis. Sampai gue diginiin, diangkat. Saking gue waktu itu di kejadian yang di Kancil yang gue ketabrak yang di belakang ada Jawa Mistik itu, gue kalau nggak ada Sepis gue makasih banget gue sama Sepis tuh udah. Makanya tadi sih gue telepon dia lagi sibuk kerjaan sih, belum bisa balas utang budi gue lah. Gue sempat kita pas praktek pagi ya ribut sama anak 6 nggak tahu lewat belakang bang, anak 6 praktek juga
Tapi dia lewat belakang jembatan 5. Kita ketemu di Kancil, dia dari area berlawanan sama kita kan. Ribut, berat, kita mundur. Nah pas gua balik badan itu ada mikrolet. Cepet berhenti kan gua, hantemin kepala gue. Pak, udah keliling-keliling tuh, gua udah nggak bisa jalan, nggak bisa lari lah, gua jalan aja. Malah udah puyeng kan, gua ngeliat ke kanan, anak jauh udah lewat tuh, ngelewatin gue, dia bawa pedang segini. Nah si Epis itulah, dia balik, narik gue begini, lari toh, gue kayak terbang gini. Wah, pas Seret gitu, Bang. kompas belok, nggak tahu anak Blok M-nya datang. Itu kalau nggak sempat belok, gue di tengah-tengah, itu anak BK di tengah-tengah udah pasti habis. Gue sempat belok, ya tapi pas itu ada polisi, gue sempet gue tangkap juga sih. Epis itu masuk oleh yang dimusuhin sama landingannya 99 kalau DKI. Karena Epis itu ngomong kalau di SMP 60 nih, dia itu ngomong DKI itu habisnya sama dia paling depan bang ngomong. Iya, makanya kita kalau jadi momok tuh, jadi kayak ini. Makanya pas kita masuk, nah si Epis itulah yang di mobil, yang di mobil ya, termasuk sama Gala, sama Umar, ya mungkin sama Tiwi, sama Panjul ya, bagian yang sering lewat pagi. Iya. Ibaratnya wah ini lu dulu yang Ya. ngeributin gua orang juga nih. Ya, gitu. sebenarnya abangnya dia alumni DKI, barengan Gala, namanya Oh. Dana. Abang Epis ya. Iya. Itu sebenarnya lucunya di situ. Jadi ya. anak Setka ini SMP-nya yang ngebantai DKI. Iya, tapi dia pada masuk DKI juga benar-benar. Menjadi sensasi ya, beda Itu dia. sekolah. Jadi awalnya sih gue juga belum berani kan main ke Setka kan. Ayo main ke Setka ya kan. Enggak apa-apa, aman, ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Pas waktu ada Teten ya masuk katanya udah aman. Kalau anak siangnya sih